Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Pipa. Nomor induk mahasiswa saya 18 14 10 191. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian semester dari mata kuliah Pasar Modal Syariah. Langsung saja ke pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kondisi perkembangan Pasar Modal Syariah Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Perkembangan pasar modal syariah tetap positif walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Pertumbuhan itu terlihat daripada dominasi pasar saham syariah dari nilai sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi. Hingga awal Oktober 2020 kemarin, nilai transaksi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia mencapai 3.953 miliar, setara dengan 64,31% dari nilai total transaksi, yakni 6.146 miliar. Tren itu menunjukkan besar daya tahan dan potensi perkembangan dan pasar modal syariah di tanah air. Pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia yakin karena Indonesia memiliki modal besar, yakni jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Literasi dan meningkatnya inklusivitas pasar modal syariah tetap dilakukan BI meski pandemi COVID-19 masih berlangsung. Caranya, edukasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan digital melalui berbagai media sosial. Kinerja positif pasar saham syariah juga terlihat dari pertumbuhan signifikan dana kelolaan pada reksadana syariah selama pandemi COVID-19 ini. Menurut data OJK, hingga Agustus lalu nilai aktiva bersih NAB reksadana syariah tumbuh 29,7% atau setara dengan 69,7 triliun. Pada saat yang sama, NAB reksadana konvensional turun menjadi 7,6% atau setara dengan 451,1 triliun. Investor syariah dari tahun ke tahun konsisten terus meningkat. Pertumbuhannya mencapai 537% sejak 5 tahun lalu. Saat ini ada 78,199 investor saham syariah di Indonesia. Rata-rata investor saham syariah tumbuh menjadi 78% per tahun. Pangsanya juga bisa meningkat. Per Agustus lalu, rasio investor syariah terdapat total investor menjadi 5,9%. Penetrasi industri pasar modal syariah kedepannya sangat berpotensi tumbuh lebih besar. Industri ini dianggap bisa menjadi solusi bagi masyarakat, khususnya generasi milenial, sebagai sarana penempatan dana investasi. Langsung ke pertanyaan kedua. Untuk tidak menyalahi aturan saham syariah, pasar modal syariah. Nah, penerapan prinsip pasar modal syariah itu tentunya bersumber dengan Al-Quran sebagai sumber hukum. Untuk tidak menyalahi aturan juga dengan tidak melakukan kegiatan usaha seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi, perdagangan yang tidak sertai dengan penyerahan barang atau jasa, perdagangan dengan penawaran atau permintaan palsu, bank berbasis bunga, perusahaan pembiayaan berbasis bunga, atau jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau goror, dan atau judi atau bisa disebut dengan maisir, seperti asuransi konvensional. Emiten dan perusahaan publik yang kegiatan usahanya memproduksi, pendistribusian dan perdagangan atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya atau haram li zatihi. Barang atau jasa haram bukan karena zatnya atau haram li ghairi yang ditetapkan oleh DSN MUI, dan atau barang juga yang merusak moral dan bersifat mudorot dan melakukan transaksi yang mengandung unsur suap rishwah. Nah, ada juga di sini tindakan di pasar modal syariah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Kayak sepertinya tadlis. Tadlis ini tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabui pihak pembeli. Togrir. Contohnya kayak upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan. Selanjutnya
najsi, upaya menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang ketiga bermaksud membelinya. Selanjutnya contohnya ikhtiar, upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga dan menimbunnya. Selanjutnya goisishi, salah satu bentuk tadlis. Kayak selanjutnya yang terakhir itu bai'i al maksyub, jual beli secara tunai atas efek padahal penjual tidak memiliki efeknya riba. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.